Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Saya Nurul Aziza, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Tambak Sari 1, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pendidikan sangatlah berbeda dengan pengajaran. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuhnya secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik yang terdapat di dalam LMS. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan, saya kira tugas di kelas hanya transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran saya sudah berhasil. Yang selanjutnya, saya juga beranggapan kalau murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmunya, atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak dari apa yang saya ajarkan, karena hal yang menjadi fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Selain itu, saya juga menganggap murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang saya perintahkan. Misalnya, saya selalu meminta murid untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar murid dapat memahami materi yang saya sampaikan. Dan anggapan saya selanjutnya tentang murid adalah semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Sering saya merasa gagal dan tidak puas dengan hasil pencapaian belajar murid, jika banyak murid yang tidak tuntas setelah evaluasi. Dan saya menganggap hal itu bukan karena kesalahan saya, tapi karena kesalahan murid yang tidak rajin belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, semua anggapan saya itu terpatahkan. Saya sadar apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang sesuai. Tugas guru sebenarnya bukan hanya sebatas mentransfer ilmu, tapi membuat murid memahami pentingnya materi dan manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid juga memiliki bakat yang berbeda. Tugas seorang guru harus mempelajari karakteristik murid dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru seharusnya juga menjadi
fasilitator dalam proses pembelajaran. Murid berhak menentukan sumber belajar dalam membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, apa yang kita berikan pada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri, sehingga dapat membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun semua aspek pembelajaran lainnya, yakni afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dalam penilaian juga tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi harus dapat menilai sikap dan keterampilan, karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang dapat menentukan keberhasilan belajar murid, khususnya untuk pendidik, supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, langkah pertama yang akan saya terapkan adalah saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Lalu saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid menuju tujuan hidup mereka. Dan guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam hal keperkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Dari depan saya bisa memberi teladan bagi semua anak didik saya. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Di tengah saya bisa menjadi teman yang memberi semangat. Yang ketiga, tuturi handayani. Dari belakang saya bisa memberi dorongan moral dan semangat belajar untuk semua anak didik saya. Bapak Ibu guru hebat, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, bukan hanya ilmu akademis saja, namun yang dibutuhkan penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.